Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Dengan saya Ahmad Ridwan. Kali ini saya akan membahas saham emas, saham Antam. Sebelum memasuki tentang perusahaannya, tentang fundamentalnya, saya akan menjelaskan tentang harga sahamnya terlebih dahulu. Untuk penutupan Jumat kemarin, harga saham Antam turun ke 2,78%, tepatnya 1.750 per lembarnya, turun 50 poin dari Kamis kemarin. Sekilas tentang Antam. Antam merupakan anggota MinID, Mining Industri Indonesia, BUMN Holding. Industri pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauxite, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan di Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Untuk visi Antam sendiri, menjadi korporasi global termuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Ini misinya, misi Antam sendiri ada 4. Yang pertama, menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan membahas fundamental Antam sendiri. Ini saya sudah merangkum fundamental Antam lima tahun terakhir. Sumbernya dari IPOT. Untuk saham Antam sendiri, market cap-nya untuk tahun 2022 42 triliun. Saya akan menghitung fundamental Antam, apakah masih under value, apa normal, atau over value. Saya menggunakan beberapa jenis fundamental untuk menganalisis saham Antam. Di antaranya menggunakan PER, PBV, IPS, DER, ROA, ROE, EV to
EBITDA, dan DPR. Kedelapan ini digunakan oleh beberapa investor untuk mengetahui apakah harga suatu saham perusahaan sedang berada pada kondisi yang layak dibeli atau tidak. Selanjutnya saya akan menghitung harga wajar saham 5 tahun terakhir. Yang pertama, IPS. Tahun 2022 itu sebesar 224,24. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, IPS tahun 2022 mengalami kenaikan. Jadi hipotesisnya diterima. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk IPS-nya itu mengalami kenaikan 251,42% dari 5 tahun terakhir. PER-nya 7,17, lebih kecil daripada 5 tahun terakhir yang 38,35. Hipotesisnya diterima. Untuk PBV-nya 1,8. Ini sama dengan 5 tahun terakhir. ROA-nya 18,58, yaitu lebih besar daripada 5 tahun terakhir. Diterima. ROE-nya 25,04, lebih besar dari 5 tahun terakhir yang berjumlah 9,99. Diterima. Efek to EBITDA untuk tahun 2022 itu 6,49. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, untuk tahun 2022 lebih kecil. Hipotesisnya diterima. Untuk gear-nya tahun 2022 39. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir lebih kecil. Untuk kesimpulan sendiri, ini untuk targetnya untuk 5 tahun terakhir. Ini untuk target ke-1 1.750. Jika melihat PBV-nya 5 tahun terakhir ini sebesar 1.750. Untuk target keduanya 3.594,78. Ini untuk melihat EV to EBITDA-nya 5 tahun terakhir. Target ketiga 9.368 untuk PER-nya. Jika dihitung rata-rata 3 tahun tersebut, saham Antam targetnya 4.904,12. Jika dibandingkan, selanjutnya menghitung harga wajar saham Antam dibandingkan dengan saham lainnya yang sejenis. Saya menggunakan saham Inco. Untuk fundamentalnya sendiri, yang pertama PER. Untuk Antam sendiri 7,17. Jika dibandingkan dengan Inco, Antam lebih kecil, artinya diterima hipotesisnya. Untuk PBV-nya, saham Antam 1,8. Jika dibandingkan dengan Inco, saham Antam lebih besar, jadi tidak diterima. ROA-nya 18,58. Ini lebih besar daripada Inco. Diterima. ROE-nya 25,04. Lebih besar dari Inco 12,16. Diterima.
EV to EBITDA Antamnya 6,49, lebih kecil daripada Inco 6,93, hipotesis diterima. Jadinya untuk Antam 39 lebih jika dibandingkan dengan Inco 14%. Jadi Antam lebih besar. Untuk hipotesisnya tidak diterima. Untuk kesimpulannya sendiri, jika dibandingkan dengan saham Inco, ini saham sejenis, Antam lebih diuntungkan, yaitu 4:2. Selanjutnya menghitung harga saham Antam menurut saya pribadi. Antam pernya 7,17. Jika dibandingkan dengan saya pribadi, saya kalau per di bawah 10 itu murah, yaitu diterima. Untuk PBV-nya 1,8. Untuk saya pribadi ini terlalu mahal untuk PBV Antam, jadi tidak diterima. ROA-nya 18,58. Ini lebih daripada 10%. Untuk ROE-nya 25,04. Ini juga lebih besar daripada 15%. EV to EBITDA 6,49. Kurang dari 10%. Diterima. Jadinya 39 kurang dari 75%. Diterima. CPR-nya 50,31. Ini lebih besar daripada saya pribadi, yaitu 50%. Diterima. Untuk targetnya sendiri, ini untuk saya pribadi, untuk PBV-nya ini targetnya kalau mengacu kepada PBV yaitu 1392. Jika melihat saham Antam sekarang ini over value, tapi jika melihat dengan pernya saham Antam masih di harga normal, yaitu 2440. Untuk target ketiganya menggunakan metode EV to EBITDA 2700. Rata-rata 3 target yaitu 2177,3. Selanjutnya menghitung harga wajar saham Antam menurut sekuritas. Ini saya dapat sumber dari IPOT untuk tanggal 30 Juni tahun 2022. LHB Research ini BUI dengan targetnya 3450, masih diskon 1700. Jika dipersenkan 97% diskonnya. Untuk PT Indo Primer Sekuritas ini juga BUI dengan target 3700. Diskonnya 1950. Diskonnya 111%. Untuk JP Morgan ini sell atau jual dengan targetnya 1680. Jika melihat saham Antam sekarang ini minus 4%. Untuk kesimpulannya sendiri, dari 4 analisis di atas, untuk menghitung harga wajar saham Antam masih terbilang murah, dikarenakan untuk target sendiri
masih diskon dengan perbandingan buy, banding netral, banding sell, lebih banyakkan untuk buy atau membeli. Saham Antam juga masuk ke daftar LQ45, jadi sangat cocok untuk disimpan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.